Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, akhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kita untuk kembali mempelajari sebuah kewajiban seorang muslim, yaitu thalabul ilmi. Terlebih yang kita pelajari terkait dengan masalah tauhid, ya, maka ini perkara yang sangat mulia. Inna syarafal ilmi bi syarafil ma'lum. Sesungguhnya mulianya sebuah ilmu tergantung apa yang dipelajari. Kalau yang kita pelajari terkait dengan tauhid, mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan hak Allah tabaraka wa taala, mempelajari asma was sifat, ya, maka ini tentu sesuatu yang sangat mulia. Sebaliknya, kalau yang dipelajari hanya tentang urusan-urusan yang sifatnya duniawi, maka begitu pula keadaannya. Baik, sekarang kita masuk ke rukun yang kedua. Sebelumnya telah kita jelaskan tentang arkanul Islam, yaitu makna membaca dua kalimat syahadat. Pertama kita sudah jelaskan tafsir dari la ilaha illallah, kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemudian kita juga telah bahas tentang makna syahadat anna Muhammadar Rasulullah serta konsekuensinya. Sekarang kita lanjut rukun yang kedua min arkanil Islam. Penulis di sini mengatakan, membawakan dalil tentang rukun Islam. Setelah syahadat anna Muhammadar Rasulullah, beliau mengatakan wa dalilus salati waz zakati wa tafsirut tauhid qaulu ta'ala. Dan dalil bahwasannya rukun yang kedua adalah salat. Kemudian rukun yang ketiga zakat, ya, zakat, wa tafsir tauhid, dan penafsiran tauhid. Firman Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dhalika dinul qayyimah. Surat Al-Bayyinah. Dalilnya yaitu dalam surat Al-Bayyinah Allah berfirman, wa ma umiru, tidaklah mereka diperintah illa melainkan liya'budullaha, untuk beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, mukhlishina lahuddin, murni, ikhlas hanya untuk Allah. Hunafa, mereka itulah di atas agama yang lurus, hanif, di atas hanif, ya, agama yang lurus. Wa yuqimus shalah. Nah ini ya, setelah perintah untuk memurnikan tauhid,
syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kemudian Allah perintahkan untuk wa yuqimus shalah, agar mereka menunaikan salat, wa yu'tuz zakat, membayar zakat. Dan yang ketiga, berarti ketiga wa yu'tuz zakat. Rukun yang ketiga adalah membayar zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, itulah agama yang lurus, ya, agama yang lurus. Baik, ini ayat ya yang menunjukkan bahwasannya seorang muslim setelah mengucapkan kalimat syahadat, maka rukun yang kedua harus melaksanakan salat. Pertama kita ya, status kita dikatakan seorang muslim bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Setelah itu dia wajib melaksanakan tuntutan daripada rukun-rukun yang lainnya, yaitu apa? Melaksanakan salat, nanti puasa, ya, kemudian zakat, nanti haji. Jadi 5 rukun Islam. Dalam hadis yang lain, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal untuk berdakwah di negeri Yaman, kata Nabi kita alaihi salatu wassalam, ya Mu'adz, innaka lata'ti qauman min ahli al-qital. Wahai Mu'adz, sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Falyakun awwala ma tad'uhum ilai syahadat an la ilaha illallah. Jika mereka pertama kali yang engkau dakwakan kepada mereka adalah kalimat tauhid, syahadat an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Setelah itu apa? Fa in ata'uka lidzalik, jika mereka telah melaksanakan mengucapkan kalimat syahadat, maka wa'murhum anna Allah aftarada alaihimus shalah, perintahkanlah kepada mereka ya bahwa Allah telah mewajibkan salat 5 waktu. Dan setelah itu, setelah selama waktu, kemudian salat, zakat, dan puasa, dan seterusnya. Baik, itu dalil bahwasanya yang pertama adalah membaca 2 kalimat syahadat, kemudian yang kedua salat, puasa, zakat, dan haji. Kita baca syarah dari Syekh atau Dr. Haitham. Wa ruknus tsani, dan rukun yang kedua dari min arkanil Islam adalah as-shalah. Wa ta'abbudu lillahi. Apa itu salat? Salat adalah secara bahasa itu doa. Ad-doa. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhirukum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Ambillah ya, pungutlah dari harta-harta mereka untuk membayar zakat. Apa fungsinya zakat? Tutahhiruhum, untuk mensucikan harta mereka, membersihkan harta mereka, mensucikan diri dan membersihkan harta. Wa shalli alaihim, dan salatlah kepadanya. Maksudnya gimana? Doakan, ya, doakan untuknya. Sekarang secara istilah, wa yata'abbudu lillahi, salat adalah beribadah kepada Allah, bi af'alin, dengan perbuatan, amal perbuatan, wa aqwalin, dengan ucapan, mubtada'atin bitakbir, yang diawali, dimulai dengan takbiratul ihram, wa muhtatimatin bitaslim, dan diakhiri dengan salam. Wa ya umududdini, dia adalah tiangnya agama.
wa qad furidat minallahi mubasharatan ala nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa dzalika hina khurija bihi sallallahu alaihi wasallam ila sama. Jadi salat ini diperintahkan, diwajibkan, ya, kewajibannya dari Allah Subhanahu wa taala secara langsung kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, yang mana ketika itu Nabi dimi'rajkan ke langit yang ketujuh. Perhatikan ikhwan, bagaimana agungnya, ya, ibadah salat. Kalau ibadah-ibadah yang lainnya pakai perantara malaikat Jibril, ya kan? Perantara malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Namun dalam masalah salat, subhanallah, ya, Nabi kita alaihi salatu wassalam langsung dimi'rajkan oleh ya malaikat Jibril ke langit yang ketujuh. Bayangkan. Jadi kewajiban salat itu terdapat dalam kisah Isra Mi'raj, di mana Nabi kita alaihi salatu wassalam langsung bertemu langsung dengan Allah. Ya, disitulah terjadi negosiasi. Ya, perintah untuk melaksanakan salat. Hadisnya panjang ini, ya. Hadisnya panjang. Ketika Nabi kita alaihi salatu wassalam, ya, Mi'raj bertemu para nabi, para nabi, Nabi Musa alaihissalam, ya, kemudian Nabi Ibrahim dan nabi-nabi yang lainnya, nabi-nabi yang lainnya. Kemudian Allah perintahkan kepada Nabi kita alaihi salatu wasallam salat. Pertama kali diperintahkan 50 kali. Kemudian ketika sudah keluar, ketemu Nabi Musa alaihissalam, mengatakan, wahai Rasulullah, sungguh tidak akan mampu umatmu. Maka Nabi kembali lagi negosiasi untuk diringankan. Maka yang terakhir apa? Yaitu 5 kali dalam sehari. Ketika keluar ketemu Nabi Musa alaihissalam, lantas menanyakan, apa yang dikatakan oleh Rabbmu? Rabbku mewajibkan kepada umatku agar salat dalam sehari 5 kali. Maka kata Nabi Musa alaihissalam, sungguh tidak akan mampu umatmu, mintalah keringanan kepadanya. Setelah Rasulullah SAW kembali meminta keringanan, kemudian Allah mengatakan, sungguh sudah tidak ada nego lagi. Artinya itu 5 itu sudah menjadi kewajiban, tidak bisa dikurangi lagi. Dan itu termasuk di antara pentingnya, agungnya ibadah salat, yang perintahnya langsung Nabi kita alaihi salatu wasallam dimi'rajkan, bertemu dengan Allah azza wa jalla tanpa perantara malaikat Jibril. Dan masalah salat ini, insyaallah, ya, masalah yang terkadang sebagian kaum muslimin masih menganggap sepele. Padahal para sahabat ijma para sahabat, pendapat para sahabat, bahkan mereka sepakat, orang yang meninggalkan salat, ya, sekalipun bermalas-malasan atau sekalipun masih meyakini kewajiban salat, dia tinggalkan secara bermalas-malasan, maka telah kafir, keluar daripada Islam. Ini pendapat para sahabat. Adapun sebagian para ulama seperti di mazhab Imam Syafi'i, Abu Hanifah, ya, kemudian Imam Malik, mereka berpendapat selama seseorang meyakini akan kewajiban salat, ketika dia tinggalkan salat dengan bermalas-malasan, maka tidaklah kafir, ya, tidaklah kafir. Jadi selama seseorang meninggalkan salat karena malas-malasan, selama dia masih meyakini tentang wajibnya salat, maka tidaklah kafir. Dia melakukan dosa besar dan wajib bertobat.
Tapi kalau seseorang meninggalkan sholat karena mengingkari akan kewajiban sholat, jelas ijma' para ulama ini keluar daripada Islam karena mengingkari salah satu rukun daripada rukun sholat. Ya, tentang dalil ini banyak ikhwannya. Di antaranya al-ahdul ladzi bainana wa bainakumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Nabi bersabda, perjanjian antara kami, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah, dan antara mereka adalah salat. Maka barang siapa yang meninggalkannya faqad kafar, sungguh dia telah kufur. Jelas ya, Nabi mengatakan demikian. Kemudian dari ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu an, la islama liman taraka shalah, kata Umar, tidak ada keislaman seseorang bagi orang yang meninggalkan sholat. Ia tidak dikatakan seorang itu muslim jika meninggalkan sholat. Jadi ya kawan, perhatikan, ini perkaranya sangat agung, ya, jangan dianggap sepele. Kalau kita meruntuhkan salah satu daripada, meninggalkan salah satu daripada min arkanil Islam, maka berarti kita malah meruntuhkan agama kita, ya, meruntuhkan keislaman kita sendiri. Yang namanya rukun kan landasan, ya, rukun. Jadi salah satu rukunnya itu hilang, maka batal. Seperti sholat ya, salah satu rukun sholat hilang, kita tinggalkan, maka nggak sah ya sholat kita. Sama dengan Islam. Jadi rukun Islam, dari 5 rukun Islam ini kalau salah satu kita tinggalkan, ya, kita tinggalkan, maka itu tidak sah keislaman seseorang, apalagi sampai mengingkari. Baik, itu terkait dengan masalah salat. Kemudian wadalilu wazakat, zakat sudah tadi ya, sekalian itu ada 2 dalilnya surat itu Al-Bayyinah, disebutkan salat sama zakat. Ar-ruknus tsani az-zakatu, rukun yang kedua zakat. Kita nggak bahas masalah detail masalah sholat ya, karena pembahasannya di kitab-kitab fikih ya nanti. As-salisu az-zakat, rukun Islam yang ketiga adalah zakat. Tadi sudah dalilnya wa yu'tuz zakat wa dzalika dinul qayyimah. Apa itu zakat? Lughatan hiyal imanu hiyal inma'u wa tadhhir. Apa inma itu? Inma itu yang tumbuh, berkembang. Jadi orang yang membayar zakat itu hakikatnya apa? Akan mengembangkan hartanya, ya, menambahkan harta. Allah tambahkan harta kepadanya. Mungkin secara kesat mata berkurang hartanya, tapi secara syariat justru dengan membayar zakat, ya, mengeluarkan harta untuk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan kembangkan zakatnya. Dalam ayat Allah berfirman, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah. Allah akan menghancurkan riba dan mengembangkan sedekah. Masya Allah. Kok bisa seperti itu ya? Berarti kaidah kunci agar rezeki kita, harta kita berkah dan berkembang adalah sedekah dan zakat. Ya, itu hikmahnya di situ. Yakin dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang mengeluarkan harta untuk sedekah, untuk zakat, hakikatnya harta itu menjadi simpanan bagi dia sendiri, tabungan dia di akhirat. Dan Allah pasti akan membalasnya dengan dikembangkan hartanya. Atau bahkan Allah jauhkan dia dari keburukan-keburukan dari sisi musibah. Wat tadhhir, zakah, atau artinya wat tadhhir secara bahasa, mensucikan, membersihkan harta, zakah. Ya. Jadi pembahasannya di rincian zakat apa saja itu di mana? Di pembahasan fikih. Pembahasan fikih.
Zakat itu mensucikan diri. Ya, mensucikan diri, membersihkan diri ya. Kemudian kalau dalam secara istilah fikih itu, harta, mengeluarkan harta tertentu di waktu tertentu, ya, mengeluarkan harta tertentu, bagian dari harta, mengeluarkan sebagian harta tertentu di waktu tertentu dan diberikan kepada orang-orang tertentu. Kurang lebih seperti itu kalau di pembahasan fikih tentang zakat. Baik, kita nggak panjang lebar masalah ini ya kawan ya, karena ini pembahasannya masalah fikih. Cuma ringkasnya bahwa rukun Islam yang ketiga adalah membayar zakat. Wa iya nau'ani. Zakat ini ada dua. Zakatu badanin wa zakatu malin. Zakat badan. Ya. Zakat badan dan zakat harta. Ya, zakat harta. Tayyib. Kemudian ada zakat fitrah ya. Itu zakat fitrah dan zakat mal. Kalau zakat fitrah kan membersihkan badan, artinya membersihkan dari kotoran-kotoran dosa selama dia berpuasa. Kalau zakat mal ada rinciannya. Ya, ada rinciannya, ada zakat nakdaid, emas dan perak, kemudian ada zakat pertanian, ya, hasil pertanian, ada zakat hasil peternakan, ya, peternakan. Dan untuk zakat mal ini nanti ada syaratnya, itu harus mencukupi nisab dan harus mencapai 1 tahun yaitu haul, dan harus ada nisabnya, batas minimum yang telah ditentukan oleh syariat. Baik, sekarang kita masuk rukun yang keempat. Wa dalilus siyami, yaitu puasa. Rukun yang keempat dari min arkanil Islam yaitu as-siyam, berpuasa. Wa dalilus siyami qaulu ta'ala, dalil tentang wajibnya atau rukun Islam yang keempat yaitu puasa. Firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, sungguh telah diwajibkan atas kalian puasa Ramadan ya, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah. Ini ya. Kemudian Syekh di sini menjelaskan, Syekh Dr. Haisam syarahnya, ar-ruknur rabi' as-siyam. Rukun yang keempat adalah puasa. Lughatan al-imsak wal imsaku. Jadi puasa ini secara bahasa adalah imsak, menahan. Ya, menahan. Wa syar'an, secara syariat, wa ta'abbudu lillahi bil imsaki anil muftirat, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Ma'an niyati, bersama dengan disertai dengan niat, ya, niat karena Allah ya, menahan makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa dengan niat ibadah karena Allah. Min tulu'il fajri, dari sejak apa? Terbitnya fajar, ila ghurubi syamsi, sampai tenggelamnya matahari. Wasyamu min afdali anwa'il ibadati, dan puasa ini salah satu jenis ibadah yang paling afdal, paling utama. Lijtima'i anwa'is sabri, karena terkumpul di situ apa? Macam-macam kesabaran, as-salasah, yang 3. Berarti ya kan? Menahan diri dari apa? Makan, minum,
Apalagi menahan hawa nafsu dari ucapan yang keji dan kotor, ya menahan syahwatnya dan segala bentuk dari hal-hal yang membatalkan puasa. Baik, wa min adhimi sya'nihi, dan sangat agung perkaranya, annallahu subhanahu wa ta'ala nasaba ila nafsihi jaza as-sha'imi, karena Allah subhanahu wa ta'ala menyandarkan kepada dirinya pahala, ya, atau balasan bagi orang yang berpuasa. Ya, dalam hadis yang lain Allah menyebutkan Rasul, ya, dalam hadis qudsi, ya, Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman bahwasanya as-siyamu li wa ana ajzi bihi annahu yada'u ta'amahu wa syarabahu min ajli. Dalam hadis qudsi, ya, siam itu untukku, wa ana ajzibi, saya yang akan membalasnya. Bayangkan saking agungnya ibadah puasa ini, Allah katakan saya yang akan membalasnya, mengganjarnya. Berapa kita nggak tahu. Insya Allah, kembalikan kepada Allah. Kalau sebagian ibadah kan dijelaskan pahalanya 27 derajat, ya, pahalanya sekian. Lihat kata Allah, siam itu untukku dan saya yang akan mengganjarnya. Berarti pahalanya besar tanpa batas. Terserah Allah yang akan membalasnya. Karena dia meninggalkan makannya dan minumnya dan syahwatnya untukku. Ya, sampai demikian Allah sandarkan apa? Balasannya hanya saya yang tahu. Pahala orang yang berpuasa. Baik, ini menunjukkan agungnya ibadah puasa. Kemudian rukun yang kelima, langsung saja ini kita percepat aja. Wa dalilus hajji qaulu ta'ala, rukun yang terakhir, yang kelima dari rukun min arkanil Islam. Dari rukun-rukun Islam adalah ibadah haji. Qaulu ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan wajib bagi manusia, ya, untuk melaksanakan haji untuk Allah, hanya untuk Allah, bagi siapa yang mampu pergi untuk di jalannya, yaitu bagi yang mampu untuk melaksanakannya, menuju jalannya, maksudnya bagi yang mampu untuk melaksanakannya. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin, maka barang siapa yang kufur, yang mengingkari ibadah ini, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dari seluruh alam semesta. Kita baca penjelasan dari Dr. Haisam, ar-ruknul khamis. Kemudian rukun yang kelima, yaitu al-hajju, haji. Lughatan, secara bahasa, huwal qasdu, tujuan. Qasad, maksud dan tujuan, itu secara bahasa haji. Syar'an huwa ta'abbudu lillah, secara syari yaitu beribadah kepada Allah, bi'ada'il manasiki, dengan melaksanakan manasik haji, rangkaian-rangkaian ibadah-ibadah haji, ya, wifqa ma jaa fi sunnatil Mustafa, sesuai dengan apa yang datang dari diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi apa? Khudu anni manasikakum, ambillah dariku manasik kalian. Artinya beribadahlah, berhajilah kalian sebagaimana apa yang saya contohkan kepada kalian. Apa yang saya contohkan, yang saya ajarkan, ya, kepada kalian, maka kalian harus melakukan sebagaimana apa yang saya, tata caranya harus sesuai apa yang saya lakukan. Itu ya kawan, ya. Kemudian di sini katakan wa huwa fardun ala kulli muslim fil umri marratan wahidatan. Dan ibadah haji ini kewajiban bagi setiap muslim sekali seumur hidup. Ya,
Berarti kalau dia alasan haji sudah melaksanakan sekali, yang kedua, yang ketiga itu adalah sunnah. Sekali seumur hidup, ya. Jadi yang menjadi kewajiban itu hanya sekali seumur hidup itu untuk ibadah haji. Itu pun kalau mampu. Dari segi fisik, harta, ya, harta, fisik, mampu, silakan. Ya, maka wajib. Itu benar tadi, sekali seumur hidup. Mudah kan? Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya untuk bisa berangkat ya ibadah haji ke Baitullah Al-Haram. Ya, Baitullah Al-Haram. Amin Allahumma amin. Semoga Allah mudahkan semuanya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan mudahkan segala urusan kita segenap kaum muslimin agar senantiasa kita bisa istiqamah di atas jalannya dan meraih keberkahan dan ridhonya Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.